Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Sebagaimana biasa sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Di situ saja. Ya, baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak absen terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Indri. Hadir, Pak. Dewi. Hadir, Pak. Halil. Hadir, Pak. Nabil. Hadir, Pak. Aul. Hadir, Pak. Ranti. Hadir, Pak. Kila. Linuri. Alhamdulillah semua hadir ya. Anak-anakku sekalian, tepuk P5. Project Kekuatan Profit Belajar Pancasila. Ya, baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar mengenai P5. Pada kesempatan hari ini kita masuk ke pengenalan jenis-jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sebelum Bapak melangkah terlalu jauh, Bapak mau tanya dulu, di mana biasanya kalian melihat banyak sampah yang berserakan? Di got. Mana lagi? Di jalanan. Di mana? Sekitar sekolah. Mana lagi? Di belakang sekolah. Nah, sekarang apabila banyak sampah yang berserakan dimanapun itu, apa kira-kira dampaknya yang bisa terjadi? Ya? Nah, bisa menyebabkan terjadinya banjir. Apalagi? Bisa mengotori lingkungan. Masih ada? Kemudian sampah itu kira-kira apakah bisa dimanfaatkan? Bisa. Menjadi apa misalnya? Kerajinan. Apalagi? Nah, ya, sekarang kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ini tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya pengolahan dan pemanfaatan sampah atau barang bekas yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui setiap tahapan yang dikerjakan dalam proyek ini, diharapkan peserta didik akan memiliki wawasan serta kesadaran mengenai sampah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga diharapkan dapat melakukan tindakan nyata secara mandiri maupun menjadi agen-agen perubahan gaya hidup bagi orang-orang di sekitar mereka. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengerti anak-anak? Ya, Pak. Selanjutnya, pada kesempatan ini akan membahas mengenai jenis-jenis sampah. Jadi ada 2 jenis sampah yang akan kita bahas sebentar. Pada kegiatan diskusi kali ini, Bapak akan membagi 2 kelompok saja, yaitu adalah kelompok 1 diketuai oleh Indri dan kelompok 2 diketuai oleh Aun. Iya. Sekarang anak-anakku sekalian, pada diskusi sebentar kita akan menuliskan beberapa bagian penting atau elemen-elemen penting dari sampah tersebut. Perhatikan. Mengapa sampah harus dipilah atau dipilih?
Katanya mengapa sampah itu harus dipilih? Kemudian apa itu sampah organik? Apa itu sampah non-organik dan bagaimana dampak jika sampah tidak dikelola dengan baik. Jadi ini adalah bagian-bagian atau permasalahan-permasalahan yang akan kita diskusikan sebentar di antara kelompok. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar tugas. Perhatikan anak. Bapak akan membagikan lembar tugas yang dikerjakan secara berkelompok, didiskusikan, kemudian hasil dari diskusi kelompok sebentar itu, masing-masing kelompok ke depan, perwakilannya itu mempresentasekan hasil kerja kelompoknya. Ya, coba diperhatikan lembar kerja kelompoknya. Di situ dikatakan bahwa anak-anakku sekalian sebentar akan diminta untuk memperhatikan video. Melalui video ini anak-anakku akan mendapatkan jawaban berdasarkan pertanyaan yang ada pada LKS. Ngerti? Ya, sekarang perhatikan videonya. Ya, silakan diperhatikan videonya, disimak baik-baik videonya karena dari video ini bisa ditemukan jawaban dari pertanyaan yang ada pada LKS-nya. Welcome back to Lijat Prasana Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik. Ya, diperhatikan videonya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah. Yang ada hanyalah daun, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon. Itulah tadi tampilan video yang Bapak perlihatkan mengenai sampah organik dan sampah non-organik. Berdasarkan video tersebut, silakan anakku sekalian berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab soal-soal pada lembar kerjanya yang terdapat pada video yang Bapak tampilkan tadi. Silakan, Aul. Ya, bekerja sama. Semua anggota kelompok harus bekerja sama karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Silakan. Ya. Ya, betul. Mungkin ya ulah. Ini ya. Kerjasama di situ. Ya, sini. Sampah yang berasa
Ya, bagaimana anakku sekalian? Sudah selesai? Ya, baiklah. Kalau sudah selesai, masing-masing perwakilan dari anggota kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa dulu yang mau tampil? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Yang lain silakan menyimak dan menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kelompoknya. Ya. Sampah organik, sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya sisa makanan, dedaunan, dan kotoran hewan. Sampah non-organik, sampah yang tidak mudah terurai oleh alam, biasanya berasal dari bahan sintetis atau olahan manusia. Contohnya plastik, kaca, kaleng, dan logam. Ya, itulah tadi hasil persentase temannya dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mengajukan pertanyaan dengan tangannya. Silakan Aul. Mengapa katanya sampah harus dipilih? Untuk memudahkan proses daur ulang, mengurangi volume sampah dan sampah di tempat pembuangan akhir, mengurangi polusi tanah air dan udara, membantu menjaga kelestarian lingkungan. Ya, itu katanya. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh temannya dari kelompok 1. Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Sudah tidak ada? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 2, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Perhatikan. Sampah organik, sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya sisa makanan, dedaunan, dan kotoran hewan. Ya, itulah tadi hasil persentase temannya dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Angkat tangannya. Ya, silakan. Apa katanya dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik? Pencemaran lingkungan, tanah, air, dan udara. Tumbuhan penyakit, kerusakan ekosistem. Ya, itulah katanya mengapa dampak sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan rusaknya ekosistem dan beberapa hal lainnya. Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Sudah tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ya, anak-anak, kalau kita berbicara mengenai sampah, apa itu dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan non-organik. Apa yang dimaksud dengan sampah organik? Adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya sisa makanan, itu adalah sampah organik. Dedaunan dan kotoran hewan, itu adalah semua sampah organik. Kemudian, jenis sampah yang kedua adalah sampah non-organik atau sampah yang tidak mudah terurai oleh alam. Biasanya berasal dari bahan sintetis atau oleh olahan manusia, contohnya plastik, kaca, kaleng, dan logam. Ini mengapa sampah harus dipisah? Untuk memudahkan proses daur ulang. Apa itu daur ulang? Mengelola kembali sampah tersebut. Kemudian mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. Jadi mengurangi jumlah sampah yang ada pada tempat sampah. Mengurangi polusi tanah, air, dan udara. Jadi mengurangi pencemaran yang terjadi pada tanah, air, dan udara, serta membantu menjaga kelestarian lingkungan. Nah, bagaimana cara memisahkan sampah organik dan sampah non-organik? Perhatikan kemari. Di sini terdapat 2 tempat sampah. Perhatikan anak-anak. Di sini terdapat 2 tempat sampah. Ada tempat sampah organik dan tempat sampah non-organik. Jadi pada saat kita membuang sampah, kita harus memperhatikan yang mana tempat sampah organik dan mana tempat sampah non-organik. Mengapa harus dipisah? Kembali lagi ke seperti ini.
memudahkan proses daur ulang. Jadi misalnya kalau digabungkan kita bingung yang mana mau dibuat kerajinan atau yang mana mau dibuat pupuk. Makanya harus dipisah antara sampah organik dan sampah non organik. Bagaimana anak-anak mengerti? Yang semangat. Tepuk pelima. Ya, baiklah. Selanjutnya, setelah kita mempelajari materi pengolahan sampah atau jenis-jenis sampah pada pagi hari ini, anak-anakku sekalian, apa yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari materi sampah ini? Saya bisa mengetahui sampah non-organik dan sampah organik. Ya, katanya bisa mengetahui sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian dari kelompok 2, apa yang kalian bisa pelajari atau temukan setelah kita membahas mengenai sampah organik dan non-organik ini? Saya bisa mengetahui manfaat dari sampah. Katanya bisa mengetahui manfaat dari sampah. Alhamdulillah. Sekarang, adapun kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, jadi sampah itu dibagi atas 2 jenis, yaitu sampah organik dan non-organik. Ya, itu adalah kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita mengenai pengenalan jenis-jenis sampah pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas individu, dikerjakan perorangan, ya. Dikerjakan secara perorangan. Jadi ini bukan tugas kelompok. Jangan terdapat 5 pertanyaan mengenai sampah. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya dan kelasnya. Ya, demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai jenis-jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Oleh itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebentar kita akan keluar di sekitar sekolah kita ini, di halaman sekolah untuk memungut sampah dan memilah sampah tersebut berdasarkan jenisnya. Ya, ayo kita keluar. Semua. Sekarang kalian sudah mendapatkan 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Bagaimana cara? Jadi masing-masing dimasukkan sampahnya berdasarkan jenis sampahnya. Yaitu sampah non-organik, yaitu plastik. Ya, mana tempat sampah organiknya yang berupa daun dan sebagainya? Ya, jangan dihalangi tulisannya. Kemudian sampah non-organik berupa plastik dan sebagainya. Ya, jadi tentunya anak-anakku sekalian sudah mengetahui bagaimana cara memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Jadi ini Bapak berharap di situ kok semua, di situ semua. Di situ kok semua. Dia bikin jadi masalah. Di sana jauh-jauh di sana. Ya Halil enggak bisa sekali kerja sama. Di sini kok sebentar apa kok kamera? Ya, di sana-sana. Di sana-sana supaya Anda dapat. Ya. Sekalian, kegiatan pembelajaran kita mengenai jenis-jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Harapan Bapak ke depannya anak-anakku bisa selalu memperhatikan
kebersihan lingkungan sekolah maupun kebersihan lingkungan di rumah. Jadi saya rasa cukup sekian kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.